ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan Guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan Guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusi kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun Guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan Guru SU. Namun orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyadi, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyadi juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap Supriyadi rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyadi diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyadi kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyadi dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyadi sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyadi tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, terhadap anak, ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyadi dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke Guru Supriyani, setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus Guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Restorative Justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus Guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus Guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika Restorative Justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan Restorative Justice, jikata Anang. Ngotot penjarakan Guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sultra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus Guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas.
Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Ahmad Chandra Chuli Buana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Antolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-TPID-S/Han-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Sosok orang tua siswa penjarakan guru Supriyani terkuak punya jabatan di Polsek Baito. Sosok orang tua wali siswa yang memenjarakan guru honorer bernama Supriyani di Konawe Selatan 23 Oktober. Pria bernama lengkap Aibda Wibowo Hashim ini mengatakan marah saat melihat luka di paha kiri anaknya D6 tahun pada Kamis 25 April lalu yang ternyata dipukul gurunya sehingga melaporkan guru itu ke Polsek Baito Jumat 24 April pukul 1. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim mengatakan Supriyani dalam proses mediasi mengaku menganiaya D dalam proses mediasi pertama dan kedua dari 4 kali mediasi berujung buntu. Begitu pula saat mediasi kedua yang didampingi Kepala Desa Wanuwaraya. Jawaban masih sama mengakui paparnya, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Aibda Wibowo membantah tuduhan ia meminta uang damai 50 juta. Kalau terkait permintaan yang besarnya seperti 50 juta, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi, kami tidak pernah meminta, katanya. Namun hal itu dibantah Kastiran 38 tahun suami Supriyani bahwa orang tua D meminta uang damai 50 juta dan Supriyani keluar dari sekolah. Diminta 50 juta, tidak mengajar agar bisa damai. Kami mau dapat uang di mana? Saya hanya buruh bangunan, katanya. Kastiran membantah sang istri melakukan penganiayaan sebab saat kejadian istrinya berada di kelas lain mengajar di kelas 1B sedangkan siswi D di kelas 1A. Diketahui kasus menjerat Supriyani sudah dilimpahkan Kejaksaan Negeri Kejari Konawe Selatan yang sempat ditahan namun ditangguhkan pada 22 Oktober kemarin. Ketua Komite 3 DPD RI Philip Wafama meminta agar masalah ini diungkap secara terang benderang agar tidak menimbulkan persepsi negatif baru seorang guru. Kasus penahanan Supriyani seorang guru honorer di Konawe Selatan harus diungkap secara transparan ke publik dan Supriyani harus diperlakukan secara adil, ujarnya dalam keterangan Selasa 22 Oktober 2024. Sementara, namun Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan meminta Propam Polda Sultra yang turun tangan mengungkapkan kasus sebenarnya. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan. Permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnews Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah.
Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan dua murid SD yang juga rekan korban. Supriyadi, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyadi juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap, Supriyadi rupanya hanya bergaji 3.000 per bulannya. Supriyadi diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyadi kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyadi dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyadi sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyadi tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyadi dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyadi dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke guru Supriyani, setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Restorative Justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika Restorative Justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan Restorative Justice, jikata Anang. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya. Katanya pada Selasa 22 Oktober.
Selain itu, Bu Ana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Antolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-TIS-Han-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Sosok orang tua siswa penjarakan guru Supriyani terkuak punya jabatan di Polsek Baito. Sosok orang tua wali siswa yang memenjarakan guru honorer bernama Supriyani di Konawe Selatan, Sultra, akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi 23 Oktober. Pria bernama lengkap Aibda Wibowo Hashim ini mengatakan marah saat melihat luka di paha kiri anaknya D6 tahun pada Kamis 25 April lalu yang ternyata dipukul gurunya sehingga melaporkan guru itu ke Polsek Baito Jumat 24 April pukul 1. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim mengatakan Supriyani dalam proses mediasi mengaku menganiaya D dalam proses mediasi pertama dan kedua dari 4 kali mediasi berujung buntu. Begitu pula saat mediasi kedua yang didampingi Kepala Desa Wanuwaraya. Jawaban masih sama mengakui paparnya, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Aibda Wibowo membantah tuduhan ia meminta uang damai 50 juta. Kalau terkait permintaan yang besarnya seperti 50 juta, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi, kami tidak pernah meminta, katanya. Namun hal itu dibantah Kastiran 38 tahun suami Supriyani bahwa orang tua D meminta uang damai 50 juta dan Supriyani keluar dari sekolah. Diminta 50 juta, tidak mengajar agar bisa damai. Kami mau dapat uang di mana? Saya hanya buruh bangunan, katanya. Kastiran membantah sang istri melakukan penganiayaan sebab saat kejadian istrinya berada di kelas lain mengajar di kelas 1B sedangkan siswi D di kelas 1A. Diketahui kasus menjerat Supriyani sudah dilimpahkan Kejaksaan Negeri Kejari Konawe Selatan yang sempat ditahan namun ditangguhkan pada 22 Oktober kemarin. Ketua Komite 3 DPD RI harus seorang guru. Kasus penahanan Supriyani seorang guru honorer di Konawe Selatan harus diungkap secara transparan ke publik dan Supriyani harus diperlakukan secara adil, ujarnya dalam keterangan Selasa 22 Oktober 2024. Sementara, namun Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan meminta Propam Polda Sultra yang turun tangan mengungkapkan kasus sebenarnya. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnews Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya murid SD yang juga rekan korban. Supriyani, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyani juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap, Supriyani rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyani diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu
itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyani kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyani dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyani sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyani tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyani dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyani dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke guru Supriyani, setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur restoratif justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika restoratif justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan restoratif justice, jikata Anang. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Kali itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Sosok orang tua siswa penjarakan guru Supriyani terkuak punya jabatan di Polsek Baito. Sosok orang tua wali siswa yang memenjarakan guru honorer bernama Supriyani di Konawe Selatan, Sultra, akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi 23 Oktober.
Pria bernama lengkap Aibda Wibowo Hashim ini mengatakan marah saat melihat luka di paha kiri anaknya D6 tahun pada Kamis 25 April lalu yang ternyata dipukul gurunya sehingga melaporkan guru itu ke Polsek Baito Jumat 24 April pukul 1. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim mengatakan Supriyani dalam proses mediasi mengaku menganiaya D dalam proses mediasi pertama dan kedua dari 4 kali mediasi berujung buntu. Begitu pula saat mediasi kedua yang didampingi Kepala Desa Wanuwaraya. Jawaban masih sama mengakui paparnya, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Aibda Wibowo membantah tuduhan ia meminta uang damai 50 juta. Kalau terkait permintaan yang besarnya seperti 50 juta, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi, kami tidak pernah meminta, katanya. Namun hal itu dibantah Kastiran 38 tahun suami Supriyani bahwa orang tua D meminta uang damai 50 juta dan Supriyani keluar dari sekolah. Diminta 50 juta, tidak mengajar agar bisa damai. Kami mau dapat uang di mana? Saya hanya buruh bangunan, katanya. Kastiran membantah sang istri melakukan penganiayaan sebab saat kejadian istrinya berada di kelas lain mengajar di kelas 1B sedangkan siswi D di kelas 1A. Diketahui kasus menjerat Supriyani sudah dilimpahkan Kejaksaan Negeri Kejari Konawe Selatan yang sempat ditahan namun ditangguhkan pada 22 Oktober kemarin. Ketua Komite 3 DPD RI Philip Wafama meminta agar masalah ini diungkap secara terang benderang agar tidak menimbulkan persepsi negatif baru seorang guru. Kasus penahanan Supriyani seorang guru honorer di Konawe Selatan harus diungkap secara transparan ke publik dan Supriyani harus diperlakukan secara adil, ujarnya dalam keterangan Selasa 22 Oktober 2024. Sementara, namun Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan meminta Propam Polda Sultra yang turun tangan mengungkapkan kasus sebenarnya. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnews Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyani, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyani juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap, Supriyani rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyani diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyani kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyani dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya.
Supriyani sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyani tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Supriyani dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyani dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke guru Supriyani, setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Restorative Justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika Restorative Justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan Restorative Justice, kata Anang. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Sosok orang tua siswa penjarakan guru Supriyani terkuak punya jabatan di Polsek Baito. Sosok orang tua wali siswa yang memenjarakan guru honorer bernama Supriyani di Konawe Selatan, Sultra, akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi 23 Oktober. Pria luka di paha kiri anaknya D6 tahun pada Kamis 25 April lalu yang ternyata dipukul gurunya sehingga melaporkan guru itu ke Polsek Baito Jumat 24 April pukul 1. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim mengatakan Supriyani dalam proses mediasi mengaku menganiaya D dalam proses mediasi pertama dan kedua dari 4 kali mediasi berujung buntu. Begitu pula saat mediasi kedua yang didampingi Kepala Desa Wanuwaraya
Jawaban masih sama mengakui paparnya, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Aibda Wibowo membantah tuduhan ia meminta uang damai 50 juta. Kalau terkait permintaan yang besarnya seperti 50 juta, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi, kami tidak pernah meminta, katanya. Namun hal itu dibantah Kastiran 38 tahun suami Supriyani bahwa orang tua D meminta uang damai 50 juta dan Supriyani keluar dari sekolah. Diminta 50 juta, tidak mengajar agar bisa damai, kami mau dapat uang di mana? Saya hanya buruh bangunan, katanya. Kastiran membantah sang istri melakukan penganiayaan sebab saat kejadian istrinya berada di kelas lain mengajar di kelas 1B sedangkan siswi D di kelas 1A. Diketahui kasus menjerat Supriyani sudah dilimpahkan Kejaksaan Negeri Kejari Konawe Selatan yang sempat ditahan namun ditangguhkan pada 22 Oktober kemarin. Ketua Komite 3 DPD RI Philip Wafama meminta agar masalah ini diungkap secara terang benderang agar tidak menimbulkan persepsi negatif baru seorang guru. Kasus penahanan Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, harus diungkap secara transparan ke publik dan Supriyani harus diperlakukan secara adil, ujarnya dalam keterangan Selasa 22 Oktober 2024. Sementara, namun Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan meminta Propam Polda Sultra yang turun tangan mengungkapkan kasus sebenarnya. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani nilai tak ikhlas. Tribunnews Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyani, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyani juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap Supriyani rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyani, status guru honorer, hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyani kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyani dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyani sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyani tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyani dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyani dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke guru Supriyani, setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024.
Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus Guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Restorative Justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus Guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus Guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika Restorative Justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan Restorative Justice, jikata Anang. Ngotot penjarakan Guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus Guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu icuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Sosok orang tua siswa penjarakan Guru Supriyani terkuak punya jabatan di Polsek Baito. Sosok orang tua wali siswa yang memenjarakan guru honorer bernama Supriyani di Konawe Selatan, Sultra, akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi 23 Oktober. Pria bernama lengkap Aibda Wibowo Hashim ini mengatakan marah saat melihat luka di paha kiri anaknya D6 tahun pada Kamis 25 April lalu yang ternyata dipukul gurunya sehingga melaporkan guru itu ke Polsek Baito Jumat 24 April pukul 1. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim mengatakan Supriyani dalam proses mediasi mengaku menganiaya D dalam proses mediasi pertama dan kedua dari 4 kali mediasi berujung buntu. Begitu pula saat mediasi kedua yang didampingi Kepala Desa Wanuwaraya. Jawaban masih sama mengakui paparnya, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Aibda Wibowo membantah tuduhan ia meminta uang damai 50 juta. Kalau terkait permintaan yang besarnya seperti 50 juta, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi, kami tidak pernah meminta, katanya. Namun hal itu dibantah Kastiran 38 tahun suami Supriyani bahwa orang tua D meminta uang damai 50 juta dan Supriyani keluar dari sekolah. Diminta 50 juta, tidak mengajar agar bisa damai. Kami mau dapat uang di mana? Saya hanya buruh bangunan, katanya. Kastiran membantah sang istri melakukan penganiayaan sebab saat kejadian istrinya berada di kelas lain mengajar di kelas 1B sedangkan siswi D di kelas 1A.
Diketahui kasus menjerat Supriyani sudah dilimpahkan Kejaksaan Negeri Kejari Konawe Selatan yang sempat ditahan namun ditangguhkan pada 22 Oktober kemarin. Ketua Komite 3 DPD RI Philip Wafama meminta agar masalah ini diungkap secara terang benderang. Kasus penahanan Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, harus diungkap secara transparan ke publik dan Supriyani harus diperlakukan secara adil, ujarnya dalam keterangan Selasa 22 Oktober 2024. Sementara, namun Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan meminta Propam Polda Sultra yang turun tangan mengungkapkan kasus sebenarnya. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnya Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyani, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyani juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap, Supriyani rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyani diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyani kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyani dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyani sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyani tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyani dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyani dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke guru Supriyani, setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap apa bongkar Kompolnas? Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Restorative Justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu.
Sementara itu, mengutip Surya.co.id, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus Guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus Guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika restoratif justice diterapkan sejak awal. Kasus upaya pendamaian dengan restoratif justice, jikata Anang. Ngotot penjarakan Guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus Guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu icuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Sosok orang tua siswa penjarakan Guru Supriyani terkuak punya jabatan di Polsek Baito. Sosok orang tua wali siswa yang memenjarakan guru honorer bernama Supriyani di Konawe Selatan, Sultra, akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi 23 Oktober. Pria bernama lengkap Aibda Wibowo Hashim ini mengatakan marah saat melihat luka di paha kiri anaknya D6 tahun pada Kamis 25 April lalu yang ternyata dipukul gurunya sehingga melaporkan guru itu ke Polsek Baito Jumat 24 April pukul 1. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim mengatakan Supriyani dalam proses mediasi mengaku menganiaya D dalam proses mediasi pertama dan kedua dari 4 kali mediasi berujung buntu. Begitu pula saat mediasi kedua yang didampingi Kepala Desa Wanuwaraya. Jawaban masih sama mengakui paparnya, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Aibda Wibowo membantah tuduhan ia meminta uang damai 50 juta. Kalau terkait permintaan yang besarnya seperti 50 juta, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi, kami tidak pernah meminta, katanya. Namun hal itu dibantah Kastiran 38 tahun suami Supriyani bahwa orang tua D meminta uang damai 50 juta dan Supriyani keluar dari sekolah. Diminta 50 juta, tidak mengajar agar bisa damai. Kami mau dapat uang di mana? Saya hanya buruh bangunan, katanya. Kastiran membantah sang istri melakukan penganiayaan sebab saat kejadian istrinya berada di kelas lain mengajar di kelas 1B sedangkan siswi D di kelas 1A. Diketahui kasus menjerat Supriyani sudah dilimpahkan Kejaksaan Negeri Kejari Konawe Selatan yang sempat ditahan namun ditangguhkan pada 22 Oktober kemarin. Ketua Komite 3 DPD RI Philip Wafama meminta agar masalah ini diungkap secara terang benderang agar tidak menimbulkan persepsi negatif baru seorang guru. Kasus penahanan Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, harus diungkap secara transparan ke publik dan Supriyani harus diperlakukan secara adil, ujarnya dalam keterangan Selasa 22 Oktober 2024. Sementara, namun Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan meminta Propam Polda Sultra yang turun tangan mengungkapkan kasus sebenarnya. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan
Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribun News Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyani, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyani juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap, Supriyani rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyani diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyani kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyani dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyani sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyani tak dapat membayar uang damai seperti murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyani dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke guru Supriyani setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur restoratif justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika restoratif justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan restoratif justice, jikata Anang. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri.
Buntut kasus Guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culi Buana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Antolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Sosok orang tua siswa penjarakan Guru Supriyani terkuak punya jabatan di Polsek Baito. Sosok orang tua wali siswa yang memenjarakan guru honorer bernama Supriyani di Konawe Selatan, Sultra, akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi 23 Oktober. Pria bernama lengkap Aibda Wibowo Hashim ini mengatakan marah saat melihat luka di paha kiri anaknya di 6 tahun pada Kamis 25 April lalu yang ternyata dipukul gurunya sehingga melaporkan guru itu ke Polsek Baito Jumat 24 April pukul 1. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim mengatakan Supriyani dalam proses mediasi mengaku menganiaya D dalam proses mediasi pertama dan kedua dari 4 kali mediasi berujung buntu. Begitu pula saat mediasi kedua yang didampingi Kepala Desa Wanuwaraya. Jawaban masih sama mengakui paparnya, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Aibda Wibowo membantah tuduhan ia meminta uang damai 50 juta. Kalau terkait permintaan yang besarnya seperti 50 juta, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi, kami tidak pernah meminta, katanya. Namun hal itu dibantah Kastiran 38 tahun suami Supriyani bahwa orang tua D meminta uang damai 50 juta dan Supriyani keluar dari sekolah. Diminta 50 juta, tidak mengajar agar bisa damai. Kami mau dapat uang di mana? Saya hanya buruh bangunan, katanya. Kastiran membantah sang istri melakukan penganiayaan sebab saat kejadian istrinya berada di kelas lain mengajar di kelas 1B sedangkan siswi D di kelas 1A. Diketahui kasus menjerat Supriyani sudah dilimpahkan Kejaksaan Negeri Kejari Konawe Selatan yang sempat ditahan namun ditangguhkan pada 22 Oktober kemarin. Ketua Komite 3 DPD RI Philip Wafama meminta agar masalah ini diungkap secara terang benderang agar tidak menimbulkan persepsi negatif baru seorang guru. Kasus penahanan Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, harus diungkap secara transparan ke publik dan Supriyani harus diperlakukan secara adil, ujarnya dalam keterangan Selasa 22 Oktober 2024. Sementara, namun Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan meminta Propam Polda Sultra yang turun tangan mengungkapkan kasus sebenarnya. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang keadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnews Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir.
Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun Guru SO tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SO. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyadi, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyadi juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap, Supriyadi rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyani kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyani dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyani sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyani tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyani dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyadi dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke Guru Supriyani setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus Guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur restoratif justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan terkait kasus Guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus Guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika restoratif justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan restoratif justice, jikata Anang. Ngotot penjarakan Guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus Guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya.
Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan, penyidik maka Aibda Wibowo bakal itu. Dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Antolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID.SUS Han-2024-PN ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Sosok orang tua siswa penjarakan guru Supriyani terkuak punya jabatan di Polsek Baito. Sosok orang tua wali siswa yang memenjarakan guru honorer bernama Supriyani di Konawe Selatan, Sultra, akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi 23 Oktober. Pria bernama lengkap Aibda Wibowo Hashim ini mengatakan marah saat melihat luka di paha kiri anaknya D6 tahun pada Kamis 25 April lalu, yang ternyata dipukul gurunya sehingga melaporkan guru itu ke Polsek Baito Jumat 24 April pukul 1. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim mengatakan Supriyani dalam proses mediasi mengaku menganiaya D dalam proses mediasi pertama dan kedua dari 4 kali mediasi berujung buntu. Begitu pula saat mediasi kedua yang didampingi Kepala Desa Wanuwaraya. Jawaban masih sama mengakui paparnya, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Aibda Wibowo membantah tuduhan ia meminta uang damai 50 juta. Kalau terkait permintaan yang besarnya seperti 50 juta, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi, kami tidak pernah meminta, katanya. Namun hal itu dibantah Kastiran 38 tahun suami Supriyani bahwa orang tua D meminta uang damai 50 juta dan Supriyani keluar dari sekolah. Diminta 50 juta, tidak mengajar agar bisa damai, kami mau dapat uang di mana? Saya hanya buruh bangunan, katanya. Kastiran membantah sang istri melakukan penganiayaan sebab saat kejadian istrinya berada di kelas lain mengajar di kelas 1B sedangkan siswi D di kelas 1A. Diketahui kasus menjerat Supriyani sudah dilimpahkan Kejaksaan Negeri Kejari Konawe Selatan yang sempat ditahan namun ditangguhkan pada 22 Oktober kemarin. Ketua Komite 3 DPD RI Philip Wafama meminta agar masalah ini menimbulkan persepsi negatif baru seorang guru. Kasus penahanan Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, harus diungkap secara transparan ke publik dan Supriyani harus diperlakukan secara adil, ujarnya dalam keterangan Selasa 22 Oktober 2024. Sementara, namun Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan meminta Propam Polda Sultra yang turun tangan mengungkapkan kasus sebenarnya. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnews Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi mengakui perbuatannya.
Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan dua murid SD yang juga rekan korban. Supriyadi, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyadi juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap, Supriyadi rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyadi diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyadi kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyadi dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyadi sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyadi tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyadi dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyadi dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke guru Supriyani, setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur restoratif justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika restoratif justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan restoratif justice, jikata Anang. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan
dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Sosok orang tua siswa penjarakan guru Supriyani terkuak punya jabatan di Polsek Baito. Sosok orang tua wali siswa yang memenjarakan guru honorer bernama Supriyani di Konawe Selatan, Sultra, akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi 23 Oktober pukul gurunya sehingga melaporkan guru itu ke Polsek Baito Jumat 24 April pukul 1. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim mengatakan Supriyani dalam proses mediasi mengaku menganiaya D dalam proses mediasi pertama dan kedua dari 4 kali mediasi berujung buntu. Begitu pula saat mediasi kedua yang didampingi Kepala Desa Wanuwaraya. Jawaban masih sama mengakui paparnya, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Aibda Wibowo membantah tuduhan ia meminta uang damai 50 juta. Kalau terkait permintaan yang besarnya seperti 50 juta, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi, kami tidak pernah meminta, katanya. Namun hal itu dibantah Kastiran 38 tahun suami Supriyani. Saya hanya buruh bangunan, katanya. Kastiran membantah sang istri melakukan penganiayaan sebab saat kejadian istrinya berada di kelas lain mengajar di kelas 1B sedangkan siswi D di kelas 1A. Diketahui kasus menjerat Supriyani sudah dilimpahkan Kejaksaan Negeri Kejari Konawe Selatan yang sempat ditahan namun ditangguhkan pada 22 Oktober kemarin. Ketua Komite 3 DPD RI Philip Wafama meminta agar masalah ini diungkap secara terang benderang agar tidak menimbulkan persepsi negatif baru seorang guru. Kasus penahanan Supriyani seorang guru honorer di Konawe Selatan harus diungkap secara transparan ke publik dan Supriyani harus diperlakukan secara adil, ujarnya dalam keterangan Selasa 22 Oktober 2024. Sementara, namun Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan meminta Propam Polda Sultra yang turun tangan mengungkapkan kasus sebenarnya. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnews Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah saat mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyani, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyani juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap Supriyani rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyani diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyani kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyani dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyani sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyani tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyani dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyani dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu.
Kompolnas bongkar tabiat polisi ke Guru Supriyani, setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus Guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Restoratif Justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus Guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus Guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika Restoratif Justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan Restoratif Justice, jikata Anang. Ngotot penjarakan Guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus Guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu icuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Sosok orang tua siswa penjarakan Guru Supriyani terkuak punya jabatan di Polsek Baito. Sosok orang tua wali siswa yang memenjarakan guru honorer bernama Supriyani di Konawe Selatan, Sultra, akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi 23 Oktober. Pria bernama lengkap Aibda Wibowo Hashim ini mengatakan marah saat melihat luka di paha kiri anaknya D6 tahun pada Kamis 25 April lalu yang ternyata dipukul gurunya sehingga melaporkan guru itu ke Polsek Baito Jumat 24 April pukul 1. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim mengatakan Supriyani dalam proses mediasi mengaku menganiaya D dalam proses mediasi pertama dan kedua dari 4 kali mediasi berujung buntu. Begitu pula saat mediasi kedua yang didampingi Kepala Desa Wanuwaraya. Jawaban masih sama mengakui paparnya, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Aibda Wibowo yang meminta uang damai 50 juta. Kalau terkait permintaan yang besarnya seperti 50 juta, tidak, sekali lagi tidak pernah meminta, katanya. Namun hal itu dibantah Kastiran 38 Supriyani bahwa orang minta utang sekolah 50 juta tidak mengajar agar bisa damai. Kami mau dapat uang di mana?
Buruh bangunan katanya. Kastiran membantah sang istri melakukan penganiayaan sebab saat kejadian istrinya berada di kelas lain mengajar di kelas 1B sedangkan siswi di kelas 1A. Diketahui kasus menjerat Supriyani sudah dilimpahkan Kejaksaan Negeri Kejari Konawe Selatan yang sempat ditahan namun ditangguhkan pada 22 Oktober kemarin. Ketua Komite 3 DPD RI Philip Wafama meminta agar masalah ini diungkap secara terang benderang agar tidak menimbulkan persepsi negatif baru seorang guru. Kasus penahanan Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, harus diungkap secara transparan ke publik dan Supriyani harus diperlakukan secara adil, ujarnya dalam keterangan Selasa 22 Oktober 2024. Sementara, namun Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan meminta Propam Polda Sultra yang turun tangan mengungkapkan kasus sebenarnya. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnya Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyani, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyani juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap, Supriyani rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyani diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan beri pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyani dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyani sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyani tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyani dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyani dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke guru Supriyani, setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini.
Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Restorative Justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus Guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyani barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus Guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika Restorative Justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan Restorative Justice, jikata Anang. Ngotot penjarakan Guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus Guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culi Buana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-PID-2024-PN ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Sosok orang tua siswa penjarakan Guru Supriyani terkuak punya jabatan di Polsek Baito. Sosok orang tua wali siswa yang memenjarakan guru honorer bernama Supriyani di Konawe Selatan, Sultra, akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi 23 Oktober. Pria bernama lengkap Aibda Wibowo Hashim ini mengatakan marah saat melihat luka di paha kiri anaknya D6 tahun pada Kamis 25 April lalu yang ternyata dipukul gurunya sehingga melaporkan guru itu ke Polsek Baito Jumat 24 April pukul 1. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim mengatakan Supriyani dalam proses mediasi mengaku menganiaya D dalam proses mediasi pertama dan kedua dari 4 kali mediasi berujung buntu. Begitu pula saat mediasi kedua yang didampingi Kepala Desa Wanuwaraya. Jawaban masih sama mengakui paparnya, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Aibda Wibowo membantah tuduhan ia meminta uang damai 50 juta. Kalau terkait permintaan yang besarnya seperti 50 juta, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi, kami tidak pernah meminta, katanya. Namun hal itu dibantah Kastiran 38 tahun suami Supriyani bahwa orang tua D meminta uang damai 50 juta dan Supriyani keluar dari sekolah. Diminta 50 juta, tidak mengajar agar bisa damai. Kami mau dapat uang di mana? Saya hanya buruh bangunan, katanya. Kastiran membantah sang istri melakukan penganiayaan sebab saat kejadian istrinya berada di kelas lain mengajar di kelas 1B sedangkan siswi D di kelas 1A. Diketahui kasus menjerat Supriyani sudah dilimpahkan Kejaksaan Negeri Kejari Konawe Selatan yang sempat ditahan namun ditangguhkan pada 22 Oktober kemarin. Ketua Komite 3 DPD RI Philip Wafama meminta agar masalah ini diungkap secara terang benderang agar tidak menimbulkan persepsi negatif baru seorang guru. Kasus penahanan Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan sebenarnya. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas.
Tribun Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan Guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan Guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun Guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan Guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyani, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyani juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap, Supriyani rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyani diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyani kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyani dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyani sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyani tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyani dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyani dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke Guru Supriyani setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus Guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Restorative Justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus Guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus Guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika Restorative Justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan Restorative Justice, jikata Anang. Ngotot penjarakan Guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sultra, ambil barang bukti sendiri.
Buntut kasus Guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culi Buana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya. Katanya pada Selasa 2 sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Antolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Sosok orang tua siswa penjarakan Guru Supriyani terkuak punya jabatan di Polsek Baito. Sosok orang tua wali siswa yang memenjarakan guru honorer bernama Supriyani di Konawe Selatan, Sultra, akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi 23 Oktober. Pria bernama lengkap Aibda Wibowo Hashim ini mengatakan marah saat melihat luka di paha kiri anaknya D6 tahun pada Kamis 25 April lalu, yang ternyata dipukul gurunya sehingga melaporkan guru itu ke Polsek Baito Jumat 24 April pukul 1. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim mengatakan Supriyani dalam proses mediasi mengaku menganiaya D dalam proses mediasi pertama dan kedua dari 4 kali mediasi berujung buntu. Begitu pula saat mediasi kedua yang didampingi Kepala Desa Wanuwaraya. Jawaban masih sama mengakui paparnya, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Aibda Wibowo membantah tuduhan ia meminta uang damai 50 juta. Kalau terkait permintaan yang besarnya seperti 50 juta, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi, kami tidak pernah meminta, katanya. Namun hal itu dibantah Kastiran 38 tahun suami Supriyani bahwa orang tua D meminta uang damai 50 juta dan Supriyani keluar dari sekolah. Bisa damai? Kami mau dapat uang di mana? Saya hanya buruh bangunan, katanya. Kastiran membantah sang istri melakukan penganiayaan sebab saat di kelas 1A. Diketahui kasus menjerat Supriyani sudah dilimpahkan Kejaksaan Negeri Kejari Konawe Selatan yang sempat ditahan namun ditangguhkan pada 22 Oktober kemarin. Ketua Komite 3 DPD RI Philip Wafama meminta agar masalah ini diungkap secara terang benderang agar tidak menimbulkan persepsi negatif baru seorang guru. Kasus penahanan Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, harus diungkap secara transparan ke publik dan Supriyani harus diperlakukan secara adil, ujarnya dalam keterangan Selasa 22 Oktober 2024. Sementara, namun Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan meminta Propam Polda Sultra yang turun tangan mengungkapkan kasus sebenarnya. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnews Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH 50 juta rupiah.
Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SO tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SO. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan dua murid SD yang juga rekan korban. Supriyadi, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyadi juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap, Supriyadi rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyadi diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyadi kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyadi dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyadi sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyadi tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyadi dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyadi dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke guru Supriyani, setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur restoratif justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika restoratif justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan restoratif justice, jikata Anang. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu icuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober.
Selain itu, Bu Ana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Antolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-Han-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Sosok orang tua siswa penjarakan guru Supriyani terkuak punya jabatan di Polsek Baito. Sosok orang tua wali siswa yang memenjarakan guru honorer bernama Supriyani di Konawe Selatan, Sultra, akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi 23 Oktober. Pria bernama lengkap Aibda Wibowo Hashim ini mengatakan marah saat melihat luka di paha kiri anaknya D6 tahun pada Kamis 25 April lalu yang ternyata dipukul gurunya sehingga melaporkan guru itu ke Polsek Baito Jumat 24 April pukul 1. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim mengatakan Supriyani dalam proses mediasi mengaku menganiaya D dalam proses mediasi pertama dan kedua dari 4 kali mediasi berujung buntu. Begitu pula saat mediasi kedua yang didampingi Kepala Desa Wanuwaraya. Jawaban masih sama mengakui paparnya, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Aibda Wibowo membantah tuduhan ia meminta uang damai 50 juta. Kalau terkait permintaan yang besarnya seperti 50 juta, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi, kami tidak pernah meminta, katanya. Namun hal itu dibantah Kastiran 38 tahun suami Supriyani bahwa orang tua D meminta uang damai 50 juta dan Supriyani keluar dari sekolah. Diminta 50 juta, tidak mengajar agar bisa damai. Kami mau dapat uang di mana? Saya hanya buruh bangunan, katanya. Kastiran membantah sang istri melakukan penganiayaan sebab saat kejadian istrinya berada di kelas lain mengajar di kelas 1B sedangkan siswi D di kelas 1A. Diketahui kasus menjerat Supriyani sudah dilimpahkan Kejaksaan Negeri Kejari Konawe Selatan yang sempat ditahan namun ditangguhkan pada 22 Oktober kemarin. Ketua Komite 3 DPD RI Philip Wafama meminta agar masalah ini diungkap secara terang benderang agar tidak menimbulkan persepsi negatif baru seorang guru. Kasus penahanan Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, harus diungkap secara transparan ke publik dan Supriyani harus diperlakukan secara adil, ujarnya dalam keterangan Selasa 22 Oktober 2024. Sementara, namun Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan meminta Propam Polda Sultra yang turun tangan mengungkapkan kasus sebenarnya. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnews Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya.
Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan dua murid SD yang juga rekan korban. Supriyadi, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyadi juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap, Supriyadi rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyadi diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 3 itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyadi kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyadi dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyadi sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyadi tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyadi dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyadi dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke guru Supriyani, setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Ando Olo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur restoratif justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari sikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Ando Olo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika restoratif justice lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan restoratif justice, jikata Anang. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Buntut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim, Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan dengan nomor 4/PN ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan
Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Sosok orang tua siswa penjarakan guru Supriyani terkuak punya jabatan di Polsek Baito. Sosok orang tua wali siswa yang memenjarakan guru honorer bernama Supriyani di Konawe Selatan, Sultra, akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi 23 Oktober. Pria bernama lengkap Aibda Wibowo Hashim ini mengatakan marah saat melihat luka di paha kiri anaknya D6 tahun pada Kamis 25 April lalu yang ternyata dipukul gurunya sehingga melaporkan guru itu ke Polsek Baito Jumat 24 April pukul 1. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim mengatakan Supriyani dalam proses mediasi mengaku menganiaya D dalam proses mediasi pertama dan kedua dari 4 kali mediasi berujung buntu. Begitu pula saat mediasi kedua yang didampingi Kepala Desa Wanuwaraya. Jawaban masih sama mengakui paparnya, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Aibda Wibowo membantah tuduhan ia meminta uang damai 50 juta. Kalau terkait permintaan yang besarnya seperti 50 juta, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi, kami tidak pernah meminta, katanya. Namun hal itu dibantah Kastiran 38 tahun suami Supriyani bahwa orang tua D meminta uang damai 50 juta dan Supriyani keluar dari sekolah. Diminta 50 juta, tidak mengajar agar bisa damai. Kami mau dapat uang di mana? Saya hanya buruh bangunan, katanya. Kastiran membantah sang istri melakukan penganiayaan sebab saat kejadian istrinya berada di kelas lain mengajar di kelas 1B sedangkan siswi D di kelas 1A. Diketahui kasus menjerat Supriyani sudah dilimpahkan Kejaksaan Negeri Kejari Konawe Selatan yang sempat ditahan namun ditangguhkan pada 22 Oktober kemarin. Ketua Komite 3 DPD RI Philip Wafama meminta agar masalah ini diungkap secara terang benderang agar tidak menimbulkan persepsi negatif baru seorang guru. Kasus penahanan Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, harus diungkap secara transparan ke publik dan Supriyani harus diperlakukan secara adil, ujarnya dalam keterangan Selasa 22 Oktober 2024. Sementara, namun Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan meminta Propam Polda Sultra yang turun tangan mengungkapkan kasus sebenarnya. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnews Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyani, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyani juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap Supriyani rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyani diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyani kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan.
Hal itu memberikan perlindungan Supriyani dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyani sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyani tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyani dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyani dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke guru Supriyani, setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Restorative Justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika Restorative Justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan Restorative Justice, jikata Anang. Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Buntut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam semuanya. Kata tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Sosok orang tua siswa penjarakan guru Supriyani terkuak punya jabatan di Polsek Baito. Sosok orang tua wali siswa yang memenjara itu. Sosok orang tua wali siswa yang memenjarakan guru honorer bernama Supriyani di Konawe Selatan, Sultra, akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi 23 Oktober. Pria bernama lengkap Aibda Wibowo Hashim ini mengatakan marah saat melihat luka di paha kiri anaknya D6 tahun pada Kamis 25 April lalu yang ternyata dipukul gurunya sehingga melaporkan guru itu ke Polsek Baito Jumat 24 April pukul 1. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim mengatakan Supriyani dalam proses mediasi mengaku menganiaya D dalam proses mediasi pertama dan kedua dari 4 kali mediasi berujung buntu. Begitu pula saat mediasi kedua.
yang didampingi Kepala Desa Wanuwaraya. Jawaban masih sama mengakui paparnya, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Aibda Wibowo membantah tuduhan ia meminta uang damai 50 juta. Kalau terkait permintaan yang besarnya seperti 50 juta, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi, kami tidak pernah meminta, katanya. Namun hal itu dibantah Kastiranti Supriyani bahwa orang tua D meminta uang damai 50 juta dan Supriyani keluar dari sekolah. Diminta 50 juta, tidak mengajar agar bisa damai, kami mau dapat uang di mana? Buruh bangunan, katanya. Kastiran membantah sang istri melakukan penganiayaan sebab saat kejadian istrinya berada di kelas lain mengajar di kelas 1B sedangkan siswi D di kelas 1A. Diketahui kasus menjerat Supriyani sudah dilimpahkan Kejaksaan Negeri Kejari Konawe Selatan yang sempat ditahan namun ditangguhkan pada 22 Oktober kemarin. Ketua Komite 3 DPD RI Philip Wafama meminta agar masalah ini diungkap secara terang benderang agar tidak menimbulkan persepsi negatif baru seorang guru. Kasus penahanan Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, harus diungkap secara transparan ke publik dan Supriyani harus diperlakukan secara adil, ujarnya dalam keterangan Selasa 22 Oktober 2024. Sementara, namun Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan meminta Propam Polda Sultra yang turun tangan mengungkapkan kasus sebenarnya. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnews Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi Kepala Desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumah terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan dua murid SD yang juga rekan korban. Supriyani, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyani juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap, Supriyani rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyani diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyani kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyani dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyani sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyani tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyani dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyani dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke guru Supriyani, setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024.
Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus Guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Restorative Justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus Guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus Guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika Restorative Justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan Restorative Justice, jikata Anang. Ngotot penjarakan Guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus Guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Sosok orang tua siswa penjarakan Guru Supriyani terkuak punya jabatan di Polsek Baito. Sosok orang tua wali siswa yang memenjarakan guru honorer bernama Supriyani di Konawe Selatan, Sultra, akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi 23 Oktober. Pria bernama lengkap Aibda Wibowo Hashim ini mengatakan marah saat melihat luka di paha kiri anaknya yang ternyata dipukul gurunya sehingga melaporkan guru itu ke Polsek Baito Jumat 24 April pukul 1. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim mengatakan Supriyani dalam proses mediasi mengaku menganiaya D dalam proses mediasi pertama dan kedua dari 4 kali mediasi berujung buntu. Begitu pula saat mediasi kedua yang didampingi Kepala Desa Wanuwaraya. Jawaban masih sama mengakui paparnya, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Aibda Wibowo membantah tuduhan ia meminta uang damai 50 juta. Kalau terkait permintaan yang besarnya seperti 50 juta, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi, kami tidak pernah meminta, katanya. Namun hal itu dibantah Kastiran 38 tahun suami Supriyani bahwa orang tua D meminta uang damai 50 juta dan Supriyani keluar dari sekolah. Diminta 50 juta, tidak mengajar agar bisa damai. Kami mau dapat uang di mana? Saya hanya buruh bangunan, katanya. Kastiran membantah sang istri melakukan penganiayaan sebab saat kejadian istrinya berada di kelas lain mengajar di kelas 1B sedangkan siswi D di kelas 1A.
Diketahui kasus menjerat Supriyani sudah dilimpahkan Kejaksaan Negeri Kejari Konawe Selatan yang sempat ditahan namun ditangguhkan pada 22 Oktober kemarin. Ketua Komite 3 DPD RI Philip Wafama meminta agar masalah ini diungkap secara terang benderang agar tidak menimbulkan persepsi negatif baru seorang guru. Kasus penahanan Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, harus diungkap secara transparan ke publik dan Supriyani harus diperlakukan secara adil, ujarnya dalam keterangan Selasa 22 Oktober 2024. Sementara, namun Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan meminta Propam Polda Sultra yang turun tangan mengungkapkan kasus sebenarnya. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honorer ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnya Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyani, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyani juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap, Supriyani rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyani diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyani kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyani dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyani sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyani tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyani dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyani dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke guru Supriyani setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur restoratif justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian,
Hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus Guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya 4. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus Guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika restoratif justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan restoratif justice, kata Anang. Ngotot penjarakan Guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus Guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID.PID.SUS Han-2024-PN ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Sosok orang tua siswa penjarakan Guru Supriyani terkuak, punya jabatan di Polsek Baito. Sosok orang tua wali siswa yang memenjarakan guru honorer bernama Supriyani di Konawe Selatan, Sultra, akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi 23 Oktober. Pria bernama lengkap Aibda Wibowo Hashim ini mengatakan marah saat melihat luka di paha kiri anaknya D6 tahun pada Kamis 25 April lalu, yang ternyata dipukul gurunya sehingga melaporkan guru itu ke Polsek Baito Jumat 24 April pukul 1. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim mengatakan Supriyani dalam proses mediasi mengaku menganiaya D dalam proses mediasi pertama dan kedua dari 4 kali mediasi berujung buntu. Begitu pula saat mediasi kedua yang didampingi Kepala Desa Wanuwaraya. Jawaban masih sama mengakui paparnya, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Aibda Wibowo membantah tuduhan ia meminta uang damai 50 juta. Kalau terkait permintaan yang besarnya seperti 50 juta, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi, kami tidak pernah meminta, katanya. Namun hal itu dibantah Kastiran 38 tahun suami Supriyani bahwa orang tua D meminta uang damai 50 juta dan Supriyani keluar dari sekolah. Diminta 50 juta, tidak mengajar agar bisa damai, kami mau dapat uang di mana? Saya hanya buruh bangunan, katanya. Kastiran membantah sang istri melakukan penganiayaan sebab saat kejadian istrinya berada di kelas lain mengajar di kelas 1B sedangkan siswi D di kelas 1A. Diketahui kasus menjerat Supriyani sudah dilimpahkan Kejaksaan Negeri Kejari Konawe Selatan yang sempat ditahan namun ditangguhkan pada 22 Oktober kemarin. Ketua Komite 3 DPD RI Philip Wafama meminta agar masalah ini diungkap secara terang benderang agar tidak menimbulkan persepsi negatif baru seorang guru. Kasus penahanan Supriyani seorang guru honor transparan ke publik dan Supriyani harus diperlakukan secara adil, ujarnya dalam keterangan Selasa 22 Oktober 2024. Sementara, namun Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan meminta Propam Polda Sultra yang turun tangan mengungkapkan kasus sebenarnya. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan
lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnya Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan Guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan Guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir. Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun Guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan Guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyani, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyani juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap Supriyani rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyani diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyani kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyani dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyani sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyani tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyani dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyani dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke Guru Supriyani, setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus Guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur restoratif justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus Guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus Guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika restoratif justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan restoratif justice, jikata Anang.
Ngotot penjarakan guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya. Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan penyidik, maka Aibda Wibowo bakal itu dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalam sebuah 22 Oktober. Selain itu, Buana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Pendapat Pengadilan Negeri Antolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID-SUS-HAN-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Sosok orang tua siswa penjarakan guru Supriyani terkuak punya jabatan di Polsek Baito. Sosok orang tua wali siswa yang memenjarakan guru honorer bernama Supriyani di Konawe Selatan, Sultra, akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi 23 Oktober. Pria bernama lengkap Aibda Wibowo Hashim ini mengatakan marah saat melihat luka di paha kiri anaknya D6 tahun pada Kamis 25 April lalu yang ternyata dipukul gurunya sehingga melaporkan guru itu ke Polsek Baito Jumat 24 April pukul 1. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim mengatakan Supriyani dalam proses mediasi mengaku menganiaya D dalam proses mediasi pertama dan kedua dari 4 kali mediasi berujung buntu. Begitu pula saat mediasi kedua yang didampingi Kepala Desa Wanuwaraya. Jawaban masih sama mengakui paparnya, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Aibda Wibowo membantah tuduhan ia meminta uang damai 50 juta. Kalau terkait permintaan yang besarnya seperti 50 juta, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi, kami tidak pernah meminta, katanya. Kastiran 38 tahun suami Supriyani bahwa orang tua D meminta uang damai 50 juta dan Supriyani keluar dari sekolah. Diminta 50 juta, tidak mengajar agar bisa damai, kami mau dapat uang di mana? Saya hanya buruh bangunan, katanya. Kastiran membantah sang istri melakukan penganiayaan sebab saat kejadian istrinya berada di kelas lain mengajar di kelas 1B sedangkan siswi D di kelas 1A. Diketahui kasus menjerat Supriyani sudah dilimpahkan Kejaksaan Negeri Kejari Konawe Selatan yang sempat ditahan namun ditangguhkan pada 22 Oktober kemarin. Ketua Komite 3 DPD RI Philip Wafama meminta agar masalah ini diungkap secara terang benderang agar tidak menimbulkan persepsi negatif baru seorang guru. Kasus penahanan Supriyani seorang guru honorer di Konawe Selatan harus diungkap secara transparan ke publik dan Supriyani harus diperlakukan secara adil, ujarnya dalam keterangan Selasa 22 Oktober 2024. Sementara, namun Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan meminta Propam Polda Sultra yang turun tangan mengungkapkan kasus sebenarnya. Aibda WH kini jadi sorotan usai melaporkan seorang guru honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi. Ya, Aibda WH merupakan orang tua dari sang anak yang dituduh menjadi korban pemukulan Supriyani. Terungkap alasan Aibda WH menyeret sang guru honor ke pengadilan lantaran menganggap permintaan maaf Supriyani dinilai tak ikhlas. Tribunnews Sultra sempat menemui Aibda WH saat kasus ini mulai mencuat. Aibda WH dalam keterangannya mengatakan, upaya mediasi dengan guru Supriyani sudah berkali-kali dilakukan pasca diterbitkannya laporan polisi. Karena di awal guru itu tak mengaku, dia pun bersepakat dengan sang istri N untuk melanjutkan proses hukum kasusnya dengan melaporkan guru Supriyani ke Polsek Baito. Kemudian mediasi pertama dilakukan. Aibda WH mengklaim jika sang guru sudah mengakui perbuatannya. Namun saat itu Aibda WH meminta waktu untuk mendiskusikannya sekaligus memberikan waktu sang istri berpikir.
Selanjutnya, upaya mediasi kedua kembali dilakukan. Guru Supriyani didampingi kepala desa. Dia pun mengungkap mediasi di rumahnya berlangsung sebanyak 3 kali. Dalam kesempatan tersebut, Aibda WH juga menjawab terkait kabar permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan pihaknya sebagai keluarga korban sama sekali tak pernah meminta uang tersebut. Terpisah, Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris mengaku upaya mediasi tersebut berkali-kali dilakukan. Namun Guru SU tetap mengaku tidak memukuli korban. Orang tua korban bahkan siap mencabut laporan asalkan guru SD tersebut mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Kapolsek mengungkapkan upaya berdamai sempat terjadi setelah orang tua korban bertemu dengan guru SU. Namun, orang tua korban tetap melanjutkan proses hukum karena terduga pelaku tidak serius mengakui perbuatannya. Kapolsek mengatakan setelah mendengar info bahwa terduga pelaku minta maaf tidak ikhlas, orang tua korban meminta agar kasusnya dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum. Ibda Idris mengatakan penetapan tersangka kepada SU atas dugaan penganiayaan terhadap anak berdasarkan bukti dan keterangan 2 murid SD yang juga rekan korban. Supriyadi, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan dilaporkan memukul muridnya. Bahkan Supriyadi juga diminta uang damai senilai 50 juta rupiah. Terungkap, Supriyadi rupanya hanya bergaji 300.000 per bulannya. Supriyadi diketahui sudah 16 tahun mengajar di sekolah dasar dengan status guru honorer. Hidup serba pas-pasan. Wanita berusia 38 tahun itu mencari tambahan biaya dengan berkebun. Hal itu lantaran sang suami yang hanya bekerja serabutan. Kini rumah Supriyadi kosong karena penghuninya dievakuasi ke kantor pemerintahan kecamatan. Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan Supriyadi dan keluarga dari intervensi terkait kasus yang sedang dihadapinya. Supriyadi sendiri sempat diminta uang damai 50 juta agar dugaan kasus kekerasan yang dituduhkan kepadanya diselesaikan secara mediasi. Dengan gaji 300.000 dan ekonomi keluarga pas-pasan, tentu saja Supriyadi tak dapat membayar uang damai seperti yang diminta. Sebelumnya, Supriyadi dilaporkan orang tua murid atas kasus kekerasan terhadap anak. Ayah korban bernama Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kadit Intelkam Polsek Baito. Dalam proses penyelidikannya, Supriyadi dipaksa mengaku telah memukul siswa menggunakan sapu. Kompolnas bongkar tabiat polisi ke Guru Supriyani setelah viral jaksa kini pertimbangkan RJ. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Sikap aparat kepolisian selaku penyidik kasus Guru Supriyani dibongkar Kompolnas. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, mengungkapkan bahwa penyidik Polri tidak pernah menahan Supriyani. Kebenaran itu sudah dipastikan langsung oleh Kompolnas dengan memintai keterangan para penyidik. Pungki berujar Kompolnas saat ini tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Konawe Selatan untuk mendapatkan kronologi lengkap dari penanganan kasus ini. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur Restorative Justice, RJ, telah diupayakan sebanyak 3 kali oleh penyidik. Meski demikian, hingga kini belum ada titik temu dalam perkara itu. Sementara itu, mengutip Suryako ID, sikap berbeda diperlihatkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus Guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 16 Oktober 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri PN Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, menyebut kasus Guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika Restorative Justice diterapkan sejak awal. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan Restorative Justice, jikata Anang. Ngotot penjarakan Guru Supriyani, ulah Aibda Hashim diusut Polda Sutra, ambil barang bukti sendiri. Butut kasus Guru Supriyani yang kini dijerat hukum dugaan penganiayaan oleh Aibda Wibowo Hashim Kanit Intel Polsek Baito makin memanas. Sikap Aibda Hashim yang main lapor mengamankan barang bukti sendiri dan diduga meminta uang damai 50 juta diusut Polda Sutra. Hal ini dipertegas Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Culibuana akan membentuk tim internal menyelidiki dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus dan memeriksa Aibda Wibowo Hashim. Ia pun mengatakan salah satu hal yang diselidiki yaitu terkait adanya dugaan Aibda Hashim mengambil barang bukti berupa sapu ijuk yang disebut digunakan Supriyani memukul anaknya.
Padahal secara prosedur dalam penanganan sebuah kasus barang bukti diamankan, penyidik maka Aibda Wibowo bakal itu. Dugaan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semuanya, katanya pada Selasa 22 Oktober. Selain itu, Bu Ana juga menyebut tim internal bakal menyelidiki isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta, namun yang pasti dalam berkas perkara semua disampaikan kepada pihak kejaksaan. Pembuktian secara material juga dinilai sudah cukup oleh kejaksaan, nanti di pengadilan itu bisa dikupas lagi, katanya. Menurut Jenderal Bintang 1 ini dalam waktu dekat akan diketahui hasilnya dan akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Supriyani telah dibebaskan dari rutan perempuan kelas 3 Kendari setelah penahanannya ditangguhkan. Diketahui dia ditahan sejak Rabu 16 Oktober dan hari ini mengikuti sidang. Penangguhan penahanan terhadap Supriyani ini berdasarkan surat Pengadilan Negeri Antolo Konawe Selatan dengan nomor 110-PID.SUS Han-2024-PN-ADL. Secara terpisah, Wibowo Hashim membantah keras tuduhan. Kalau terkait permintaan uang sebesar 50 juta seperti itu, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Sosok orang tua siswa penjarakan guru Supriyani terkuak punya jabatan di Polsek Baito. Sosok orang tua wali siswa yang memenjarakan guru honorer bernama Supriyani di Konawe Selatan, Sultra, akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi 23 Oktober. Pria bernama lengkap Aibda Wibowo Hashim ini mengatakan marah saat melihat luka di paha kiri anaknya D6 tahun pada Kamis 2 tadi pukul gurunya sehingga melaporkan guru itu ke Polsek Baito Jumat 24 April pukul 1. Selain itu, Aibda Wibowo Hashim mengatakan Supriyani dalam proses mediasi mengaku menganiaya D dalam proses mediasi pertama dan kedua dari 4 kali mediasi berujung buntu. Begitu pula saat mediasi kedua yang didampingi Kepala Desa Wanuwaraya. Jawaban masih sama mengakui paparnya, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Aibda Wibowo membantah tuduhan ia meminta uang damai 50 juta. Kalau terkait permintaan yang besarnya seperti 50 juta, tidak pernah kami meminta. Sekali lagi, kami tidak pernah meminta, katanya. Namun hal itu dibantah Kastiran 38 tahun suami Supriyani bahwa orang tua D meminta uang damai 50 juta dan Supriyani keluar dari sekolah. Diminta 50 juta, tidak mengajar agar bisa damai, kami mau dapat uang di mana? Saya hanya buruh bangunan, katanya. Kastiran membantah sang istri melakukan penganiayaan sebab saat kejadian istrinya berada di kelas lain mengajar di kelas 1B sedangkan siswi D di kelas 1A. Diketahui kasus menjerat Supriyani sudah dilimpahkan Kejaksaan Negeri Kejari Konawe Selatan yang sempat ditahan namun ditangguhkan pada 22 Oktober kemarin. Ketua Komite 3 DPD RI Philip Wafama meminta agar masalah ini diungkap secara terang benderang agar tidak menimbulkan persepsi negatif baru seorang guru. Kasus penahanan Supriyani seorang guru honorer di Konawe Selatan harus diungkap secara transparan ke publik dan Supriyani harus diperlakukan secara adil, ujarnya dalam keterangan Selasa 22 Oktober 2024. Sementara, namun Ketua PGRI Sultra Abdul